Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan. Dimulai dari Alepin. Baiklah, eh, untuk penjelasan dari saya yaitu yang pertama ialah berikut nomor 1 untuk menampilkan atau membaca sebuah data yang sudah disimpan dengan file CSV. Berikut yaitu menghitung jumlah baris dan kolom pada dataset yaitu menggunakan df.shape, yaitu jumlah baris yaitu terdapat 7.043 dan kolom terdapat 21 kolom. Berikut adalah merupakan kolom dan terdapat 21 variabel. Untuk menampilkan variabelnya menggunakan df.columns. Yang ketiga, untuk mengecek kesesuaian tipe data dengan kolom deskripsi menggunakan df.types. Berikut apa yang dihasilkan dari tampilannya. Berikut ialah info dari rincian tiap kolom menggunakan kode df.info dalam kurung. Dan berikut yaitu untuk mengeksplor setiap fitur dengan melihat statistika deskriptif menggunakan df.describe. Yang kelima yaitu dari hasil explore yang dilakukan didapat beberapa hal seperti pertama ialah untuk kolom senior citizen, kedua tenur, monthly charge memiliki nilai yang masuk akal. Tenur memiliki nilai Q1, Q2, dan Q3 dengan jumlah lebih dari nilai maksimal. Sedangkan senior citizen memiliki Q1, Q2, dan Q3 dengan nilai 0, maka akan dilihat apakah kolom tersebut perlu di-clean atau tidak. Berikutnya adalah data cleaning, mengecek adanya missing values pada data dengan menggunakan df.isnu, buka kurung, dan zoom. Nah, di sini hasilnya 0 semua atau tidak ada, maka tidak dilakukan processing data cleaning. Selanjutnya berikutnya, mengecek adanya data yang diduplikasi dengan df.duplicate ini yang hasilnya adalah false, berarti artinya tidak ada, maka tidak dilakukan processing data cleaning. Selanjutnya, ini adalah mencari kemungkinan yang akan dan tidak untuk melanjutkan berlangganan. Di sini dihasilkan pada data no yaitu 574 customer, sedangkan yes adalah 1869 customer. Berikutnya adalah explore data dengan melihat statistika deskriptif dengan menggunakan df.describe. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari implementasi terhadap model machine learning logistic regression, yaitu memvisualisasikan presentasi churn pada dataset menggunakan persentase. Di sini terdapat dari persentase yang 73% no atau tidak melanjutkan berlangganan, sedangkan yes merupakan 27%. Nah, selanjutnya itu membuat distribusi diagram untuk 3 variabel numerik berikut. Numerik fiturnya yaitu senior citizen, tenure, dan monthly chargers. Di sini menunjukkan warna coklat muda menunjukkan potensi churn, biru menunjukkan potensi tidak churn, sedangkan warna coklat tua menunjukkan indikator grafik kolom. Berikutnya adalah menampilkan data berdasarkan variabel kategorial yang ada. Berikut adalah kategori 21 kolom yang telah ditampilkan. Di sini menunjukkan pada angka yang akan mendekati 0 atau angka yang grafik yang mendekati biru itu memungkinkan adanya untuk tidak berlangganan lagi. Seperti ini, seperti yang ada di gambar satu ini. Selanjutnya itu kita harus menghapus variabel customer ID dari dataset dengan menggunakan cleanit.df dan df.drop pada customer ID. Ya, berikutnya masuk ke proses encoding data.
di mana pada proses encoding data ini dilakukan konversi variabel tipe dari data yang non-numerikal menjadi ke tipe numerikal. Nah, berikut ini merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan encoding. Dan hasil seperti ini, di mana tipe data yang non-numerikal diubah menjadi numerikal, yaitu dengan angka 0 dan 1 atau seterusnya. Setelah itu proses berlanjut ke proses splitting, di mana data dibagi menjadi dua, yaitu data train dan data test. Ini dilakukan untuk dapat menampilkan hasil training dengan confusion matrix. Nah, berikut ini adalah proses dalam menampilkan hasil training dengan confusion matrix, di mana juga dilakukan proses predik untuk memunculkan hasil prediksi kemungkinan adanya churn di setiap penggunanya. Berikut perintahnya, dan ini juga adalah hasil dari perintah yang digunakan di atas. Yaitu terakhir menampilkan hasil training model dengan visualisasi heat map dari confusion matrix. Nah, berikut perintahnya, dan berikut ini tabelnya. Dari hasil analisis dengan model logistik regression di atas, hasil dari training dataset yang telah kami lakukan, bahwa model logistik regression telah ditemukan hasil dari tabel true bahwa ada sebanyak 3.243 kemungkinan yang akan bertahan, sehingga ini dinyatakan tidak churn. Sedangkan ada 392 yang kemungkinan besar tidak akan melanjutkan berlangganan. Nah, ini kemungkinan akan munculnya churn. Namun pada hasil prediksi label ditemukan juga sebanyak 599 non-churn dan 696 churn. Ya, mungkin sekian penjelasan mengenai tugas ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.